Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eko Patrio TV sekarang kedatangan gila ini sih udah gila banget ya. Gua kayak bercermin banget gitu ya. Bener kayak bercermin banget, plak plak ketiplak gitu loh. Farel. Halo. Salah kesini, kesini kesana. Salah. Halo. Halo Om. Oke, Farel. Wah ini gimana sih caranya supaya badan bagus kayak begini tuh emang diniatin atau gimana? Waduh, ini butuh ini Om, jaga makan, olahraga, sama yang paling penting tuh nggak boleh stres. Oh gitu. Iya, karena kalau stres banyak pikiran tuh badan habis jadi kurus. Saya mau ngomong jangan banyak stres. Secara kamu kesehariannya lagi stres, saya tahu gitu ya. Tapi nanti kita kupas seperti itu ya. Tapi yang jadi masalah jaga makan tuh kayak gimana? Karena banyak anak-anak muda kayak kamu gini kan juga pengen badan bagus gitu. Itu gimana tuh tipsnya gitu? Kalau menurut aku ya Om, olahraga itu udah jadi kayak lifestyle. Jadi awalnya kan dulu pas kecil aku gemuk banget Om. Oh iya benar. Om Eko tahu kan pas aku kecil, bener. mama kan perfeksionis Iya, orangnya. Aku dikasih makan tuh, bahkan dikasih vitamin yang bikin gemuk Bikin Om. gemuk iya. Jadi aku gemuk banget. Nah karena dulu aku gemuk, aku di sekolah dibully. Akhirnya gara-gara dibulinya tuh parah banget, aku termotivasi kayak, wah gimana caranya harus punya badan bagus, harus punya pacar waktu itu, punya cewek. Kurusin badan. Nah jadi akhirnya terbiasa tuh jaga makan, olahraga ke bawah sampai sekarang. Ngomong papa mama ya, yang kamu kasih makan yang benar-benar yang spesial segala macam. Sampai katanya waktu masa kecil atau sampai udah besar gitu nggak tahu yang namanya duku mana, salak mana nggak tahu katanya. Bener nggak? Duku tahu nggak buah duku? Yang suka black magic. Itu dukun, itu dukun. Oh beda. Oh beda. Buah duku tahu nggak buah duku? Yang hitam ya? Enggak, yang kayak kulit ular bukan sih Om? Itu salak. Oh itu salak ya? Salak. Kalau buah duku? Belum pernah lihat sih. Oh belum. Apalagi gowok nggak tahu ya, bener ya? Nggak tahu ya. Bengkoang tahu bengkoang? Nggak tahu juga. ini kayak pertanyaan ini ya? Nggak, tapi tahu. Nggak bener, tapi tahu buah bengkoang tahu nggak? Yang pernah denger sih Om. Iya pernah denger ya. Dipakai buat masker bukan? Iya. Tapi kan? Tahu kayak apa buahnya? Yang kayak bawang bukan? Bukan ya? Putih dia putih. Iya kayak bawang kan? Iya kayak, bukan kayak talas. Talas tahu nggak talas? Nggak tahu. Ini kok pertanyaannya susah ya? Ini sulit. Nggak susah. Ya gitu. Emang biasanya anak-anak sekarang dia emang karena dikasih vitamin apa segala macam. Jadi kadang-kala buah-buahan aja yang kayak gitu nggak tahu ya, bener ya. Tahu sih kayak biasanya pisang, kurma. Itu tahu. Kurma tahu, mango, mangga gitu. Mangga. Ya. Banyak sih Om, blueberry, strawberry. strawberry. Iya. Cuman kalau bengkoang kayak belum. Ketimun? Tahu. Kayak gimana? Yang biasa dimakan pakai ayam bakar itu kan? Iya, bentuknya kayak gimana ketimun? Ijo kan? Iya kan? Dia bentuknya lebar, panjang. Benar, udah. Ya, kan? Benar. Udah lumayan. Akhirnya bener. Oke. Nah, terus jadi itu miara tubuh segala macam. Ini nggak sih beban nggak sih? Karena lifestyle tadi jadi nggak beban? Enggak, jadi justru malah jadi keharusan Om. Karena kan juga dari olahraga kan, ya otomatis kalau secara biologis kita keluar endorfin, jadi lebih enak badannya. Tapi ya juga, aku percaya kalau badan kita sehat, itu jadi mental kita, pikiran kita juga jadi sehat. Oh, jadi sehat. Makanan dipantangin supaya itu apa? Ada nggak makan pantangan? Babi. Nggak dulu ngomong babinya jangan kemari dong. Kan lagi ngomong sama Om Eko. Iya. Maksudnya nggak babi, ya karena selain emang di agama haram. Iya. Tapi juga emang banyak lemaknya dan nggak bagus ya. Berminyak sama yang terlalu manis-manis, sama makanan yang diproses sih biasanya itu jangan. Oh, yang frozen gitu nggak? Jarang dikurangin lah kalau bisa Om. Oh, hebat juga. Oke ya benar. Om Eko mau ini aku bikinin diet plan. Asya. Dari pagi sampai malam. Jangan saya sini kurus takutnya di sini gemuk nanti. Oke. Nah, terus kalau olahraganya apa, Perel? Olahraga, kebetulan papa tuh dulu pas masih muda ya. Ini ada papa kebetulan. Ada gitu ya. Jago. Halo papa. Olahraga dulu jago. Sekarang mungkin karena usia udah melemah. Iya. Jadi papa sekarang kalau ngambil shampoo dikit aja ada sabun jatuh kemarin Om. Sabun batang. Papa ngambil langsung ketarik punggung. Oh, saraf kejepit. Saraf kejepit. Itu usia emang. Kayaknya udah nggak bisa olahraga sama papa. Cuman ya dari kecil tuh diajarin banyak olahraga. Jadi apa aja tuh sama papa? Aku hampir bisa semua sih Om. Oh gitu. Kecuali main bola. Aku nggak bisa main bola.
main bola nggak ngerti? Nggak boleh, karena dari dulu mama tuh nggak boleh panas-panasan, nggak boleh main bola. Jadi gitu. aku nggak main bola. Dan kemarin lagi rame Piala Dunia segala macam, nonton. Cuman nggak bisa mainnya, Om. Tapi tahu ini kesebelasan mana, ini siapa, tahu gitu. dong, Messi di mana tahu ya. Tahu. Mau main bola enggak? Nggak bisa. Jangan-jangan nggak main sepeda juga lagi? Main kalau main sepeda, ya. main. Jadi main bola yang panas-panasan. Bola poli? Main ya. Suka karena di dalam voli indoor. Tapi voli pantai juga nggak apa-apa kadang-kadang. Mau dong kalau gitu. Oke, seberapa besar sih dukungan papa mama buat kamu? Ya yang pasti besar banget ya Om. Maksudnya kalau tanpa mereka kan aku nggak mungkin menjadi orang seperti aku saat ini ya. Jadi aku merasa aku bisa seperti ini ya bener-bener karena kasih sayang, karena doa, karena dukungan dan karena mereka yang membesarkan aku lah. Siapa yang banyak merhatiin kamu tuh, mama atau papa? Beda-beda Om. Nih bedanya gimana? Beda-beda. Jadi aku tuh dari kecil pas mama papa masih bareng ya, itu dari kecil sampai aku umur 17 tahunan lah, itu tuh aku anak mama banget. Oh, anak mama. Jadi aku deket banget sama mama. Mama tuh kalau ada apa-apa cerita sama aku. Makanya kan kamu kalau ada apa juga cerita ke mama. Papa tuh deketnya sama adik, sama adik aku. Jadi mama tuh apa-apa pasti ngomong lah, cerita lah gitu. Ada kejadian apa di kantor, kenapa, ada masalah apa, tuh pasti cerita ke aku. Nah tapi setelah waktu itu ada masalah di keluarga kan akhirnya mama papa pisah. Ya udah itu akhirnya aku sendiri, terus akhirnya sempat tinggal sama papa. Gitu. Dan sekarang lebih dekat sama papa? Atau sekarang jadi lebih mandiri? Sekarang lebih dekat sama Om Eko sih. Asik. Kan kita tatap-tatapan ini sekarang. Gitu ya. Enggak, dan banyak kan sharing kan, mau ke politik harus banyak ngomong sama Om Eko, jadi harus dekat Siap. Nah, Harold, sorry, kan akhirnya tadi yang kamu cerita tadi kan akhirnya papa mama pisah. Apa yang ada di benak kamu? Setelah kan kamu merasa pasti melihat kan ini keluarga utuh banget segalanya. Pasti idaman semua orang dan ngeliat papa mama kan gitu. Setelah mereka ya udahlah ada problem pisah. Nah, kamu nyikapinnya gimana? Kecewa atau apa? Jujur kalau pada saat itu sih lebih ke nggak nyangka ya Om ya. Jadi karena kan emang maksudnya kita dari dulu tuh apa-apa tuh bareng berempat gitu, bener-bener dekat banget. Bahkan kenapa aku cerita ke Om Eko, aku sering ngeliat mama turun ke dapil apa segala macem. Karena kita dari dulu tuh terbiasa, ya meskipun kita bukan dari keluarga yang maksudnya berlimpah harta atau yang kayak bener-bener warisannya nggak habis turun-menurun. Cuman menurut aku kita tuh nggak pernah sedikit pun kekurangan kasih sayang. Jadi dari kecil tuh aku ngeliat gimana papa care banget sama keluarga, gimana mama tuh perfeksionis banget dalam kayak membina keluarga, mendidik anak-anak kayak gitu. Jadi dari kecil kita apa-apa itu bareng. Setahun misalnya minimal papa tuh usahain 2 kali kita pasti keluar negeri. Jadi prinsip papa tuh daripada misalnya kita beli mobil baru, kan teman-teman aku yang lain kan aku di sekolah internasional. Teman-teman tuh mobilnya udah naik Alphard ke sekolah. Aku tuh naik mobil Chevrolet yang kecil, kan yang orange warnanya. Dan itu nggak ganti tuh bertahun-tahun. Karena uangnya lebih baik papa pakai itu buat ajak keluarga tuh liburan ke luar negeri biar berpengalaman terus jadi bisa diceritain gitu, oh pernah ke negara ini gitu. Jadi dari kecil tuh nggak pernah ada bayangan kalau mereka tuh akan pisah gitu, karena bayangannya udah pasti bakalan together forever lah, bakalan berempat gitu. Cuman ada satu kejadian yang tiba-tiba aku lihat kok frekuensi masalahnya semakin meningkat gitu, berantemnya makin lebih sering, makin ini kok ada tanda-tanda nih gitu. Terus yang lama kemudian akhirnya pisah ya, awalnya pasti kaget. Apa ya? Yang di benak kamu apa? Kecewa kah? Marah kah? Dan kalau marah tuh sama siapa gitu? Kecewa jujur enggak, marah enggak, cuman lebih ke kaget ya, kayak lebih ke nggak expect gitu, jadi nggak siap gitu, karena yang tadinya misalnya semuanya apa-apa bareng-bareng gitu, tiba-tiba kok satu kejadian pikir bakalan baikan lagi nih, pikir bakal kayak dulu-dulu gitu kan, berantem bakalan baikan, tahu-tahu kok bener-bener udah pisah gitu. Dan itu bener-bener kayak masih nggak nyangka, kayak bener nggak sih ini, apa udah bener-bener pisah nggak sih gitu. Jadi aku lebih ke hari demi hari sih gitu, keesokan harinya oh ternyata udah beneran gini, masih terus sampai akhirnya proses ke pengadilan berlanjut, tahu-tahu media rame kan. Jadi ya lebih ke nggak nyangka dan take it day by day, hari demi hari gitu. Jadi nggak marah, kecewa apa, nggak cuman kayak bener nggak sih kayak gitu. Terus upaya yang kamu lakukan apa? Karena secara waktu itu pisah juga udah lumayan besar lah ya. Nah, itu apa yang kamu lakukan? Kan secara anak pertama kan? Wah, waktu itu menurut aku sih agak-agak sulit lah mungkin kalau. Karena gini, kenapa aku ngomong gini? Banyak teman-teman di luar sana pun kasusnya bukan hanya Farel. Banyak teman-teman juga yang ada down segala macam setelah mereka divorce dan sebagainya.
kan kalau aku lihat Farel tuh begitu kuat dan malah struggle banget dan malah jadi berkibar namanya gitu. Nah ini kasih tip buat teman-teman semuanya. Jadi gimana tuh? Ya, akhirnya apa yang kamu lakukan upaya setelah supaya ayo dong gabung lagi atau apa itu kamu apa tuh? Jadi pada saat itu mungkin itu bisa dibilang titik putar yang paling terberat dalam hidup aku kali ya, turning point dalam hidup yang paling berkesan gitu. Karena pada saat itu aku umurnya 17 tahun, benar, aku ingat banget SMA kelas 3. Benar. Dan pada saat itu kan masih di luar dari masalah keluarga, ada seperti biasa kan masalah remaja pada umumnya, mau kuliah di mana, mau banyak banget ujian. Waktu itu masih ada ujian nasional, ada ujian sekolah. Dan sekolah aku tuh waktu itu tuh ada 2 kurikulum Jadi kurikulum nasional sama kurikulum Australia. Dan mama kan perfeksionis, jadi aku tuh harus ngambil dua-duanya, nggak boleh milih. Jadi ya banyak banget nih ujian, aku tuh inget banget ada ujian praktek, ujian tertulis. Jadi pada saat itu tuh menurut aku kok cobaannya bertubi-tubi dalam waktu yang bersamaan gitu. Di luar dari itu kan ya mungkin ya setiap orang punya masalahnya sendiri ya. Cuman bagi aku itu berat karena ya dua-duanya adalah orang yang benar-benar aku sayang, gak mungkin bisa milih antara salah satu kan. Dan ya sebagai anak kita juga bagaimanapun nggak ada namanya bekas orang tua. Jadi gimana pun orang tua kita, baik buruk mereka, itulah mereka gitu yang harus kita terima dan ya kita syukurin. Jadi waktu itu berat banget sampai akhirnya ada satu titik aku nggak selalu sekuat dan setegar ini gitu. Ada satu titik di mana waktu itu aku tinggal sama papa di apartemen kecil gitu. Terus aku tiap hari tuh males sekolah, males ngapa-ngapain karena rasanya tuh orang-orang di sekolah, teman-teman semua pada nggak ngerti, semua pada mikir malah lu cuman cari perhatian kan, lu cuman gimmick kan, keluarga lo berantem gini-gini, terus mereka dianggapnya gimmick, papa mama ada yang kayak gitu bahkan yang bilang kayak lu udah nggak usah pura-pura, lo alasan dong biar dikasihanin orang kan, biar followers Instagram lo naik, padahal sedikit pun terlintas tuh nggak ada gitu kan. Pada saat itu juga belum di secara entertainment. Tapi lagi membangun ini kan di dunia entertain belum ya? Belum. Malah gara-gara kejadian itu benar ya. Lu masih cuman kepinginnya tuh jadi murid, cari kuliah di mana, bisa S1 di luar negeri, terus cari magang, masih nggak ada kepikiran lah jadi artis tuh, nggak kepikiran. Ya udah, jadi sempat ada momen di mana aku tuh bangun tidur, rasanya tuh kepingin tidur lagi sampai keesokan harinya, sampai pokoknya nggak tahu sampai kapan masalah itu kelar gitu. Cuman pada saat itu ya akhirnya aku sadar nggak bisa dong begitu terus, maksudnya mau sampai kapan kayak. Itu sadar sendiri? Sadar sendiri kan, itu cukup lama sih sampai pernah di titik dimana kayak udah putus asa banget, kayak udah nggak tahu lagi mau ngapain gitu dalam hidup, kayaknya ngelakuin apa aja salah gitu, mau coba gini salah, mau gini salah, sampai akhirnya udahlah pasrah, gue kayak nggak usah ngapa-ngapain, tidur aja, kayak bener-bener kerja itu di kasur gini doang bengong gitu. Sampai akhirnya ya aku sadar kayak nggak mungkin lah kayak harus aku begini terus gitu. Kalau aku sayang sama orang tua aku sayang sama mama, sama papa, justru aku nggak bisa nunjukin kelemahan aku ke orang-orang gitu. Justru aku harus nunjukin bahwa meskipun mereka pisah, meskipun aku broken home, tapi aku bukan anak yang kekurangan kasih sayang. Jadi karena aku sayang sama mereka, ya cara aku berbalas budi adalah dengan membuat kejadian yang menurut aku pahit menjadi sesuatu yang berbuah manis gitu. Jadi itu yang aku fokusin, makanya akhirnya aku ke entertainment. Jadi Farel sempet gak sih? Udahlah mah, udahlah pa, gabung lagi aja aku gitu. Sempet dulu kan kalau mereka berantem aku yang penengah. Oh gitu? Karena anak paling tua, jadi aku yang diceritain sana sini, aku yang kayak mereka berantem, aku yang kayak nangis-nangis sendiri, udah kayak gitu kan. Oh gitu ya? Iya, sampai akhirnya pokoknya kalau diceritain, nggak enak nih ada papa juga. Pokoknya ya jadi aku yang bener-bener, ya karena anak pertama kan, jadi aku yang lebih berusaha untuk menengahi lah gitu. Akhirnya ya sudahlah, terjadi kan akhirnya gitu, dan kamu akhirnya lebih lari ke entertain. Itu juga nggak sengaja Om. Nah gimana cerita nggak sengaja? Nah itu dia jadi. Kan papa mama kan berangkat orang entertain. Iya, papa mama kan artis. Dari kecil tuh aku sering, sebelum mama jadi DPR ya, sering banget ngeliatin mama syuting, papa syuting, mama show, dulu sempet salsa juga. Aku selalu nontonin, selalu merhatiin, tapi aku nggak pernah kepingin. Jadi kayak aku cuman support mama yang kayak ayo dong ma, kan mama perfeksionis, nurun ke aku juga. Jadi aku selalu merhatiin mama misalnya show, mama kurang gini gitu nggak sih, tapi nggak pernah kepikiran Om. Nah setelah mama papa pisah, ya itu mungkin aku bilang ya mungkin Allah tuh ngasih cobaan, pasti ada hikmahnya kan. Tiba-tiba dari yang seberat itu, yang aku dari bingung mau ngapa-ngapain kayak nggak jelas gitu, tiba-tiba
diliput media, diajak ke acara-acara TV, terus entah kenapa gimana aja, mungkin rezeki aku ya, tiba-tiba masyarakat tuh suka. Jadi kan sempat waktu itu ada yang viral tuh yang trennya anak artis udah gede, yang sama Rasya, sama Al, tiba-tiba nama aku sempat naik. Di acara Family 100 juga. Sering kan ke acara Om Eko waktu itu, di Facebook, di mana-mana. Jadi diundang, akhirnya masyarakat suka, alhamdulillah. Tahu-tahu ditawarin iklan, ditawarin sinetron, ditawarin film, akhirnya lanjut terus sampai sekarang. Bagi waktunya ada nggak sih? Hari Senin sampai hari Rabu ketemu papa, hari Kamis sampai hari Minggu ketemu mama gitu? Oh, zaman sekarang udah susah ketemu papa, udah sibuk papa. Gitu ya? Kalau waktu dulu, waktu yang awal-awal di entertain gimana? Awal-awal di entertainment tergantung. Jadi misalnya kalau aku lebih ngebaginya sih waktu liburan Om. Misalnya kayak aku ada rezeki nih, ada liburan misalnya di pertengahan tahun sama siapa, misalnya sama mama. Berarti ntar yang akhir tahun sama papa atau gitu ya? Iya. Karena itu tradisi yang aku ingat dari dulu. Kalau ada rezeki jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Ya, sekarang papa susah. Susah apa? Susah, maksudnya susah diajak jalan, ditemuin segala macam. Kenapa? Efek umur juga udah tua. Jadi kadang-kadang kalau aku suka ajakin misalnya hal kayak olahraga atau apa udah capek, terus jalannya pelan, terus gampang ngantuk. Jadi kayaknya udah. Enggak, sebentar. Kamu nyindir saya deh kelihatannya. Emang Om Eko gini juga? Om Eko gini juga. Kalau diajak jalan anak tuh udah ayah malu-maluin aja gitu. Makanya jadi nggak asik kan gitu loh. Terus kan belum sekarang papa kan punya anak bayi lagi, kan punya adik yang kecil, dia mungkin udah capek ngurusin. Karena mungkin ada hiperaktif kan, ada ini gitu. Nah terus kasus demi kasus selalu ada, tapi kamu juga saya jadinya mengapresiasi banget gitu loh. Artinya hebat ya anak gitu loh, makanya aku undang di sini. Nah terus kemarin kejadian lagi, mama. Ya kan? Nggak, jangan sebelum mama kejadian yang itu deh. Saat mama bilang mau merit lagi, papa mau merit lagi, ngomong nggak ke kamu? Papa dulu apa mama dulu nih Om? Papa dulu deh. Papa dulu. Kalau papa waktu itu, papa orangnya tuh lebih nggak banyak ngomong tapi lebih ke sikap. Jadi waktu itu kan kita tinggal sama papa nih. Papa tuh lagi inilah sedih lah, stres, kurus kan, depresi kan. Tapi total tiba-tiba aku bingung, kok papa sering teleponan. Pertama gitu, aku bingung nih teleponan sama siapa nih. Nama teleponnya tuh Cinang Neng. Aku bingung nih, Cinang Neng apa? Cinang Neng apa gitu kan. Aku mulai curiga. Dulu kan aku orangnya lumayan kepo. Jadi aku suka minjem HP papa. Aku lihat, aku suka iseng ngeliat SMS. Dulu belum ada SMS. Lihat BBM, terus kayak ngeliat siapa nih Cinang Neng ini kan. Sampai pada suatu saat, mungkin udah deket kali udah mau nikah gitu kan, tapi nggak diceritain ke kita. Jadi bener-bener kayak Backstreet lah. Kita tahu papa sendiri, tapi tahu-tahu kok suka pergi, tahu-tahu udah teleponan. Tahu-tahu suatu saat malam-malam ada nemu nih satu sosok wanita di rumah kita waktu itu. Aku bingung ini siapa. Ini yang mungkin Cinang Neng ini. Iya, aku nggak tahu itu kan mata aku minus ya Om. Jadi pas aku gini aku ngeliat dari jauh, ini siapa gitu kan. Aku panggil akhirnya mbak, aku gitu kan. Aku pikir itu maksudnya bibi atau mbak gitu kan. Aku nggak tahu kan. Terus aku bilang mbak, terus kok dia nggak jalan, maksudnya sombong banget mbak ini gitu. Terus pas aku pakai kacamata aku mendekat, aku kaget, wah siapa ini gitu kan. Baru keesokannya papa bilang, oh itu si Cinang Neng itu, baru papa cerita. Gitu. Udah mau nikah. Nggak cerita-ceritain, totalnya cerita pas mau nikah aja gitu. Tapi kaget nggak? Kaget, nggak cuma maksudnya udah tahu karena maksudnya nggak ngomong, tapi Cinang Neng ini tuh kan Bunda Sari kan. Bunda Sari itu udah sering, maksudnya udah lumayan perhatian. Jadi sering ngisiin isi kulkas kita dulu, cuman diem-diem gitu. Jadi nemenin papa belanja bulanan, misalnya pokoknya ya udah inilah udah ngasih perhatian ke kita, cuman kita nggak tahu gitu. Jadi baru dikenalin pas udah ke gap itu. Gitu. Dan kamu akhirnya bilang papa mau menikah, oke lah gitu atau gimana? Ada proses lagi atau ada? Oke lah langsung. Karena waktu itu karena kulkas penuh sih masalahnya. Iya, isinya salmon semua. Isinya salmon. Salmon, dark coklat, makanan kesukaan aku kan itu kan. Jadi ya. Salmon, coklat. Nah terus kalau pas mama mau merit, katanya sempat menolak kamu segala macam bilangnya. Aku juga kaget juga Om. Jadi kayaknya keluarga aku ini nggak ada yang terbuka sama aku. Padahal deket waktu kecil ya. Iya, tapi nggak ada yang ngomong gitu. Cuman mereka marah kalau aku nggak cerita, jadi agak tidak adil di sini. Kalau mama mungkin ya karena waktu itu kan hubungan aku sama mama kan lumayan complicated ya. Jadi mungkin pada saat itu mama. Complicatednya waktu itu kenapa sih? Ya itu Om, maksudnya banyak kejadian-kejadian yang akhirnya tuh jadi kompleks lah. Mungkin karena karakter juga kali, sifat kita kan mirip, sama-sama keras gitu ya, sama-sama kalau mau sesuatu tuh ini gitu dan kayak dominan, jadi kayak api ketemu sama api gitu loh. Jadi ya kadang-kadang suka clash aja. Nah jadi mungkin karena kayak gitu mama
cerita ke Atala. Awalnya aku bahkan tahu pertama kali itu dari media, Om. Oh, malah tahunya dari media? Tiba-tiba wartawan pada rame nanyain, Kak, gimana pendapat kamu Mama mau nikah? Aku, hah? Mau nikah sama siapa? Nggak tahu. Akhirnya aku nanya ke adik aku, baru dia cerita. Jadi ketemu pertama kali tuh pas minta ini di Bali, waktu itu Mama sama Om Ferry ngomong bahwa mereka mau nikah. Kedua kali ketemu tuh di acara tunangan, ketiga kali ketemu di acara pernikahan. Oh, cuma 3 kali ketemu? 3 kali ketemu sampai mereka nikah ya. Tapi kan pada saat dibilang aku menikah, pasti kamu kan Google, searching dan sebagainya. Dan ngasih nggak advice buat Mama? Mama, kalau bisa begini mah, kalau ini aku setuju mah atau aku nggak setuju gitu? Pada saat itu sih karena Mama nggak cerita, jadi aku nggak bisa terlalu ngasih masukannya gimana-gimana kan Om. Cuman ya aku bilang Mama yakin kayak, kan kita semua, maksudnya keluarga belum tahu backgroundnya orang ini kayak gimana, belum kenal terlalu dekat. Oh, ngomong gitu ya? Maksudnya terlalu mendadak, Mama yakin ya. Cuman karena aku ngelihat Mama, dan Mama kan orangnya smart, independen, dan maksudnya Mama kalau udah ngambil keputusan pasti mikirin resikonya kayak gimana ke depannya. Jadi aku pikir ya udahlah, kalau Mama udah bulat dengan keputusannya ya, sebagai anak aku kan juga nggak bisa ngatur orang tua, hanya bisa mendoakan dan mensupport. Jadi aku ya udahlah mah, yang penting Mama happy. Waktu itu Mama kelihatannya bahagia banget ya, gitu, silahkan. Akhirnya menikah di Bali. Di Bali, dan kamu datang waktu itu ya? Datang serombongan tuh rame-rame. Terus tiba-tiba kejadian. Kan itu cuma 6 bulan kan menikah deh kalau nggak salah kan? 8. Ya oke. Ya 8 lah, 6 sampai 8 nggak sampai setahun. Tiba-tiba kejadian saat kamu lagi di Jepang. Iya betul Om. Bener kan? Kok Om tahu? Tahu, karena kan kita di samping kamu kan saya waktu itu. yang bawa kereta api masinisnya kan saya. Aku pikir yang nyolong dompet aku, karena aku kehilangan dompet. Dan saya cerita itu juga ya. Oke. Nah terus kamu tiba-tiba mendengar Mama KDRT, gimana perasaannya? Itu dia sih Om, kayaknya aku rasa hidup ini emang penuh dengan ini ya Om ya, dengan kejadian-kejadian unik menurut aku. Jadi di awal tahun ini emang banyak banget kejadian-kejadian yang menjadi pelajaran penting lah buat aku lah. Salah satunya tuh itu. Jadi nggak nyangka banget, karena kan kayaknya Mama kelihatannya happy dan bahagia banget ya, kayak sampai bucin, malah dianggapnya bucin. Iya, aku ngeliatnya juga sampai bucin, sampai kadang-kadang ya kayak ya udahlah biarin, mungkin ya namanya orang tua kan kadang-kadang kita tahu semakin tua udah kayak anak kecil lagi kan, udah kayak puber kedua lah gitu. Ya udahlah, as long as Mama happy, aku ngeliatin oke. Tiba-tiba aku tuh lagi di Jepang, pagi-pagi ada miss call dari Mama Om. Langsung Mama ya? Mama langsung miss call pagi-pagi. So aku, kenapa nih Mama kok miss call? Aku telepon. Waktu itu, aku nanya kenapa Mah, aku WhatsApp. Mama langsung ngirimin foto yang berdarah-darah hidungnya, sama spray-spray yang itu. Baru berdarah doang. Baru berdarah. Mama nangis kayak dulu. Aku kaget loh, kenapa Mah, kan panik dong. Aku pikir apa ini prank, apa gitu loh. Kira aku telepon, pas aku telepon Mama ngangkat. Itu Mama langsung histeris banget Om, langsung yang kayak tolongin Mama Kak, kayak tolong Mama, hidung Mama patah, kayak nangis-nangis sambil berdarah kan. Kaget dong, mana aku lagi di kamar habis mandi, terus ada teman-teman, ada tim gitu, terus ya udah aku kaget lah, panik gitu, maksudnya gimana gitu loh, tiba-tiba kayak gini. Akhirnya udah Mama nangis-nangis, Mama histeris, aku cuma bisa nenangin Mama gitu, nenangin sampai akhirnya waktu itu yang ada di pikiran aku, harus ada orang yang nemenin Mama dulu, karena pada saat kejadian itu kan Mama sendirian, cuman sama Om Ferry kan, terus ya udah Mama sendirian, lagi panik, lagi trauma gitu. Ya udah harus ada satu orang yang dampingin Mama lah. Jadi ya udah aku tenangin Mama, aku cari orang yang bisa nemenin Mama. Terus aku langsung telepon Papa. Aku cerita ke Papa waktu itu. Papa malah belum tahu. Papa kan di Jepang sama aku. Jadi aku langsung cerita ke Papa gitu, langsung sharing ke Papa. Aku langsung telepon Papa. Akhirnya kita ngobrol lah gitu. Terus ya, atau Papa mau cerita nggak? Mungkin Papa di sini Pak, nggak mau ikut ngeliat aja dari di belakang dari tadi Papa. Oh jadi cerita ke Papa, dan apa tindakannya akhirnya apa? Langsung pulang kah atau gimana? Secara dompet kamu juga kan apa? Mohon maaf, identitas segala macam juga hilang. Hilang. Oh iya, makanya aku bilang banyak banget cobaan. Pertama paspor aku dicolong, sama dompet aku, sama kredit card. Secara Jepang aman loh. Secara Jepang kan terkenal katanya orang-orangnya kota aman. Kota aman, tapi bisa aja gitu. Jadi ya kayak maksud aku banyak banget lah cobaan-cobaan yang mungkin harus kita memperbaiki diri lah gitu loh. Ya udah akhirnya ya itu ribet juga, karena aku pada saat itu masih harus ke kantor polisi, jadi nggak bisa langsung pulang. Karena harus ngelapor kehilangan sekali lagi, biar dikasih surat polisi, biar ntar di Jakarta tuh bisa ngelapor ke polisi lagi, biar bisa buat paspor baru. Jadi ya aku harus ngelesain itu dulu, baru besoknya pulang. Udah pulang juga nggak bisa langsung ke Jakarta, karena pada saat itu kan high season banget ya Om, tiket habis, harga mahal banget, jadi aku harus ke Bali dulu. Di Bali juga nginep lagi semalam, baru dari Bali ke Kamu sendirian itu?
ke Bali sama papa sama yang lain-lain, tapi ke Surabaya itu aku sendiri. Jadi aku ke Surabaya nemuin mama, adik aku dari Jakarta ke Surabaya, kita ketemu di Surabaya. Gitu. Gila ya, sampai sebegitunya ya benar perjuangannya. Padahal liburan belum selesai tuh? Itu liburan kayaknya ini Om senengnya kayak baru sedikit, masalahnya udah ini bukannya refreshing malah tambah stres kayaknya yang ada. Terus kamu ngeliat atau ketemu mama dong pastinya? Ketemu langsung. Nah, ketemu mama, apa yang pertama kali mama ceritain ke kamu? Ya yang mama cerita sih pada saat itu mungkin kondisinya masih shock kan, jadi masih benar-benar yang kayak ya ngomong yang kayak mama ini sedih banget, mama salah pilih orang, mama lapas sendirian, jadi akhirnya mama kayak terlalu lama sendirian, jadi akhirnya mama mungkin terburu-buru, kayak maafin mama ya, kayak gitu-gitu terus gitu. Jadi ya udah yang bisa kita lakuin ya sebagai anak kan cuma bisa nenangin mama kan dan mensupport mama gitu. Jadi ya kita di sana bener-bener ya udah nemenin mama tidur, coba bikin mama happy, nonton film gitu, mama cerita-cerita, nggak terlalu ngebahas soal apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kamu kecewa nggak sama Ferry? Gimana ya Om, kalau kecewa mungkin it's the very least to say ya. Karena yang gini, sebelum mama nikah sama Om Ferry, yang kita ketemu pertama kali di Bali itu, itu Om Ferry kan ngomong panjang lebar tuh, cerita tentang masa lalunya, tentang historinya, tujuan nikah sama mama apa. Terus dari semua pembicaraan itu aku cuma bilang satu hal sama Om Ferry. Aku bilang kayak, ya Om, aku nggak minta apa-apa, aku juga nggak mengharapkan Om Ferry tuh misalnya menafkahi aku atau ngasih apapun ke aku atau ke adik aku, kita nggak pernah minta apa-apa gitu. Aku cuma minta Om Ferry tolong jagain mama, tolong temenin mama, dan tolong jangan pernah tinggalin mama dalam keadaan apapun. Kalau mama lagi marah tolong tenangin mama, dan yang paling penting jangan pernah sakitin mama. Aku minta itu doang gitu. Dan pada saat itu Om Ferry kan iya oke, gini-gini segala macam. Cuman ya kembali lagi kita nggak tahu ya namanya rumah tangga, mungkin itu personal mama sama Om Ferry lah gitu. Cuman ya sebagai anak aku hanya bisa mendukung mama aku, mensupport ibu aku, dan ya menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran yang berharga untuk kita semua, untuk mama juga dan untuk aku juga, untuk Om Ferry juga, untuk semua lah. Ferry udah minta maaf ke kamu? Karena kalau kau lihat Ferry kan udah minta maaf ya ke Vena ya gitu. Nah, kalau tanggapan kamu gimana? Dan udah minta maaf ke kamu belum? Kalau ke aku mungkin lebih ke ini general kali ya. Jadi pada saat itu kan mungkin Om Eko tau lah yang sempat viral kemarin ada video. Iya, itu jadi video permintaan maaf itu tuh dikirim ke keluarga kita lah gitu. Jadi ada ke adik aku, ada ke aku, ke semua gitu. Cuman kalau secara personal, Japri lah kasarnya gitu. Japri aku belum ketemu langsung sama Om Ferry. Cuman di saat kejadian, di saat yang Mama nelpon di hari H itu, aku langsung nanya Om Ferry, mama aku kenapa? Aku bilang kayak gitu? Iya, aku langsung nanya, dan Om Ferry nelpon kan. Aku sempat discuss juga sama papa, gimana angkat nggak apa? Aku bilang, papa bilang ya udah angkat aja nggak apa-apa, sebagai anak tertua kamu berhak dong nanya, maksudnya kenapa. Akhirnya udah aku nanya. Ya tapi pada saat itu Om Ferry lebih ke menjelaskan cerita dari sisi Om Ferry gitu. Cuman kalau minta maaf pada saat itu ya belum ada gitu, hanya ada yang dari video itu. Ada, saya lihat di apa sih namanya, artikel akan ancam bongkar aibnya Vena Melinda. Waduh. Itu kamu gimana tuh menyikapinya seperti apa tuh? Oke, jujur menurut aku pribadi sih itu disayangkan aja ya Om. Maksudnya karena kan substansi masalahnya kan adalah tentang rumah tangga mereka. Kenapa jadi harus meluas kayak ke hal-hal yang lain, kayak misalnya bongkar aib ini, bongkar aib ini kan maksudnya menurut aku malah masalah keluarga tuh harusnya adalah hal yang pribadi gitu. Ini aja menurut aku udah terlalu menjadi konsumsi publik yang berlebihan gitu ya. Maksudnya sorry to say, karena kayak ya bagi aku masalah keluarga adalah aib keluarga adalah sesuatu yang nggak harus di-share ke semua orang gitu. Jadi menurut aku ya alangkah baiknya kalau emang misalnya masalahnya apa diselesaikan itu aja dan habis itu udah gitu loh, damai. Kan maksudnya udah kejadian juga dan mungkin semuanya juga Om Ferry udah merasakan akibat atau konsekuensinya gitu loh. Jadi ya menurut aku udahlah damai aja, selesai sampai di situ gitu. Jangan diperpanjang lagi masalah. Atau juga hidup udah banyak masalah kan. Aku juga kehilangan paspor. Maksudnya udah banyak masalah lah gitu loh. Jadi. Nah biasanya kan korban KRD itu kan meninggalkan trauma ya yang cukup mendalam gitu loh. Nah, mama gimana keadaannya?
Aku juga waktu awal 2 hari kejadian, mama telepon. Telepon aku, ngomong. Dia kasih ini juga foto-foto, termasuk yang segala macam tanggapannya. Terus aku minta tolong dong mas segala macam, kayak gitulah. Nggak perlu aku jelasin ya. Tapi artinya kalau secara kasat mata aku ngeliatnya, gila ini membekas banget gitu loh, traumanya banget gitu. Nah sekarang mama kayak gimana? Aku tuh nggak, kemarin sih baru mama juga WA aku juga, ngundang apa namanya? Ngundang acara pengajian apa segala macam gitu, ada acara gitu lah. Terus juga terima kasih Mas Eko, Viral udah diajak ke ini. Nah, mama keadaannya sebenarnya gimana sih kalau ngobrol sama kamu? Yang pasti yang aku lihat mama itu adalah orang yang strong banget ya, strong, independen, dan bener-bener kuat gitu. Jadi ya untuk bisa melewati itu semua, maksudnya kalau dengar cerita dari mama ya, kejadiannya seperti apa, terus mama masih bisa buat laporan, masih bisa fight sendirian, ya itu menurut aku adalah ya emang ibu aku seperti itu gitu, orangnya sangat gigih, sangat persistent, sangat kekeh gitu. Kalau ada keinginan tuh ini banget gitu ya. Cuman ya sekuat-kuatnya orang, sekuat-kuatnya wanita kan pasti ada sisi rapuhnya ya, dan itu mungkin yang kita harus bantu mama sekarang gitu, karena kadang-kadang mungkin ya mama kalau lagi di rumah, lagi sendirian, suka ini sendiri, suka cerita trauma sendiri gitu, kayak ngunci pintu berkali-kali gitu, takut. Gitu ya? Iya, jadi kayak ada parno aja gitu. Ya. Sampai akhirnya ya udahlah kita coba bawa mama ke psikiater, juga ke psikolog untuk ngobrol, terus juga secara mentalnya mungkin kita mau ajak jalan-jalan, ajak refreshing, bahkan kan ada rencana insya Allah kalau jadi mau umroh ya Om ya. Mau umroh ya? Umroh bareng setelah ini semua kelar gitu, jadi biar lebih plong, lebih inilah, lebih diberikan ketenangan hati lah. Karena kejadian mama itu akhirnya jadi trauma nggak sih buat kamu untuk menikah? Jujur ya Om ya, ini jujur ya. Aku adalah tipikal orang yang sebenarnya dari dulu kalau Om Eko lihat ini, aku pingin banget nikah, pingin banget punya kayak anak cepet-cepet. Iya. Cuman kayaknya aku rasa pernikahan gak semudah itu deh jadinya sekarang. Ajar aja. Emang iya ajar. Serius, menikah ajar aja. Serius. Karena aku jadi banyak konsiderasi sekarang gitu. Jadi gini loh, kalau ini pengalaman yang udah menikah ya. Jadi menikah tuh pasti mau menikah tuh ada kekurangan aja. Belum punya rumah, belum punya ntar tabungan belum ada. Itu ntar ada rezeki sendiri. Pernikahan ada rezeki sendiri, anak ada rezekinya sendiri. Benar. Iya sih, orang-orang bilang gitu. Nah, iya. Nah, tapi orang-orang udah ngomong gitu, Eko ngomong gitu, di hati kamu gimana? Sebenarnya justru karena aku pingin nikah, makanya aku tuh udah mempersiapkan semuanya. Maksudnya aku udah bikin rumah, bahkan tuh aku udah beli mobil tuh udah sesuai kebutuhan. Kayak misalnya mobil keluarga, mobil anak sekolah. Udah segitu ya? Aku udah beli mobil istri ntar buat dia arisan, mobil buat aku kerja. Sebenarnya sekarang tuh aku udah beli semua Nah, itu karena kepingin nikah. Iya, nah terus? Ya sekarang jadi konsiderasi lagi karena ya maksudnya kan ngeliat kejadian mama papa, maksudnya kayak aku melihat mereka yang dari awal dari nol saling cinta, saling apa, cuman kan yang namanya hidup kita nggak pernah tahu ya, jadi ada aja masalah yang akhirnya bisa bikin pisah. Terus dengan kasus mama sekarang, bahwa karakter yang berbeda tuh pada satu titik kalau misalnya situasinya dan kondisinya lagi nggak kondusif bisa kejadian seperti ini gitu. Jadi maksud aku banyak banget lah yang akhirnya aku pikirin dan aku consider sekarang gitu, karena kan kalau kita menikah nggak kepingin cerai kan, ini kan satu untuk selamanya gitu. Kayak film-film Disney zaman dulu gitu kan. Iya dari Disney ya. Nah enggak, maksudnya gini loh ya, kan apalagi medsos udah gini, kan ada yang orang mau menikah diam-diam, ada yang menikah diinfokan gitu ya. Jangan-jangan yang kemarin putus, yang pacaran sama itu putus, tau-taunya kamu udah ada, tapi diumpetin dulu. Tipe begitu atau gimana? Setelah ini ya Om ya, seiring berjalannya waktu dan pengalaman, kayaknya ada alangkah baiknya kalau beberapa hal dalam hidup tuh yang remain private gitu. Jadi nggak semuanya harus diumbar, karena takutnya kan ntar udah bucin, udah kayak misalnya aku bukan mama ya, misalnya aku dulu kan juga bucin kan, udah bucin di sosmed gini-gini, toto putus kan, ya nggak jadi. Jadi mendingan low key dulu aja lah, kita private sampai udah yakin. Padahal aku ngeliat cocok banget tuh kamu berdua tuh. Sama yang mana nih Om? Sama yang Natasha. Sama Wilona. Iya itu. Aku ngeliat cocok banget. Iya begitulah Om, mungkin kan ya. Tapi masih komunikasi kan? Masih. Dia salah satu teman baik aku sampai sekarang. Kalau sharing, kalau cerita apapun tentang hidup, tentang karir, pasti kita cerita ke satu sama lain. Kalau sama Marcella, siapa? Yang kedua? Siapa namanya? Nanasha Marcella. Itu sebelumnya. Sebelumnya, iya. Itu cuma seminggu. Seminggu doang ya? Iya. Bisa ya pacaran seminggu tuh dapat apa sih? Enggak, jadi aku tuh tipikal yang gitu, aku tuh PDKT-nya lama. PDKT karena lama, aku untuk meyakinkan
bisa pilih sama satu wanita tuh lama banget Om. Jadi ya mungkin alam bawah sadarnya gitu kali. Jadi ya, tapi sekarang ada nggak sih? Sekarang aku lebih ke ini sih, pengenalan. Jadi kayak lebih kenal, lebih... Udah ada? Adalah beberapa teman dekat yang maksudnya teman sharing gitu ya. Sambil kan, yaudah kita sebelum nikah kan kita boleh dong laki-laki nyoba yang mana yang paling cocok gitu kan. Jadi ya masih kayak gitu, penjajakan lah Om. Penjajakan ya, oke. Kriterianya ini sih sebenarnya umum banget. Kriteria yang dicari tuh kayak gimana? Kayak mamah gitu, yang secara sampai 17 tahun dekat sama mamah terus. Iya bener. Atau bertolak belakang, mama kan api sama kamu api juga. Gimana? Wah kalau ngomongin kriteria Om dulu yang paling ini mungkin Om harus tanya mama kali. Mama tuh kalau sama pacar-pacar aku sama adik aku tuh strict banget dulu Om. Oh gitu? Harus beauty, brain, behavior. Enggak, itu milih pacar atau milih putri Indonesia? Memang kan mama dulu putri Indonesia, jadi harus begitu gitu, bibit, bebet, bobot gitu. Cuma menurut aku ya ada bagusnya, ada benernya juga lah gitu ya. Cuman kayaknya ya nggak yang harus perfect itu. Cuman yang paling penting sih kalau aku tipe ya, secara fisik nggak ada yang spesifik. Tapi kalau bisa cindo ya cindo. Asik. Tapi yang penting ini karakternya nyaman aja sih, bisa nyambung. Jadi teman hidup lah. Oke. Nah, tiba-tiba viral. Terjun ke dunia politik, itu semua orang pada kaget itu semua. Itu gimana ceritanya Feral? Iya, itu emang ini sih Om, ya mungkin sesuatu hal yang baru buat publik kali ya, karena selama ini kan... Nggak bisa jadi diojok-ojok sama mama, sama papa, udah politik aja, udah politik. Enggak. Atau emang dari kamu? Ya mungkin secara tidak langsung kali ya, cuman kalau mama papa personally mereka nggak pernah mendorong aku untuk harus begini, enggak. Mereka lebih tipikal yang mereka melihat kemampuan anaknya apa, kesukaannya mereka apa, kemauannya apa, disupport di situ gitu. Dan memang kebetulan, mungkin ini hal yang publik nggak banyak tahu ya, dari dulu jauh sebelum aku kepingin, sebelum aku terjun ke dunia entertainment, itu tuh aku emang bayangan aku tuh kepingin jadi diplomat Om. Emang kepingin masuk ke dunia politik gitu. Jadi dari dulu ya mungkin ada ini kali ya, secara subconscious tidak langsung ngelihat mama papa turun ke dapil, dulu kampanye gimana, ketemu konstituen gimana, ketika di DPR ngapain. Kan dulu mama temen curhat aku kan, mama tuh selalu curhat di kantor kayak gimana, mama ngapain aja. Jadi anak SMP yang biasanya cerita tentang cinta-cintaan, aku tuh diceritain tentang dunia politik ya. Jadi iya kak, mama habis bikin undang-undang gini, habis rapat gini, akan perjuangkan ini. Jadi aku mungkin secara alam bawah sadar karena tiap hari dengar itu jadi kayak, oh iya ternyata di politik tuh gini ya, gini segala macam gitu. Dan mungkin emang apa ya, image politik dan mindset politik orang-orang tuh kan kayaknya serem banget gitu. Kayaknya sesuatu hal yang menyeramkan dan apa ya, jarang orang kepingin terlibat dan cemplung di situ gitu. Cuman dari yang aku pelajarin, justru dengan kita masuk ke politik misalnya dengan apapun background kita ya, asalkan kita punya kemampuan, kita punya kemauan dan punya keinginan, itu kita kalau ingin membuat perubahan dan kita ingin bermanfaat buat banyak orang, ya mau nggak mau salah satu cara yang paling efektif adalah kalau masuk ke dunia politik gitu. Karena kita sebagai artis yang kayak Om Eko kan pernah cerita ke aku kan, kita artis seterkenal apapun, setop apapun, sepopuler apapun, kita bisa mempengaruhi orang tuh, bisa berdampak dan berguna buat orang tuh hanya mungkin buat keluarga, buat sahabat, scope-nya tuh di situ aja gitu. Cuman kalau kita jadi pejabat, kita di politik, itu yang kita bisa bantu, yang bisa kita tolong, yang bisa kita hidupnya kita sentuh, itu tuh jauh lebih luas lagi gitu. Halaman dunia. Iya, dan itu pelajaran yang aku dapetin dari papa sih. Karena dari papa aku ngeliat bahwa esensi hidup itu bukan soal banyak uang, bukan soal popularitas, bukan soal harta yang kita miliki, tapi bagaimana kita bisa berguna dan berdampak buat banyak orang. Jadi menurut aku ya, kita belum hidup sesungguhnya, kita belum bisa menjadi manusia sesungguhnya, sepenuhnya, kalau kita belum bisa berguna buat orang sekitar kita. Kalau di dunia artis kan dilayani, nanti di dunia politik melayani, termasuk kampanye, udah siap belum dicubitin emak-emak segala macam ketemu masyarakat? Om, kayaknya di entertainment juga kita harus ini nggak sih, siap melayani fans kapanpun 24/7 kan. Cuman ya kembali lagi ya, maksudnya benar ini dunia yang berbeda banget, dunia yang baru buat aku benar-benar mulai dari nol di sini. Tapi ya aku mau dan aku siap untuk belajar, siap untuk menerima konsekuensinya, dan yang paling penting ya aku kepingin memberikan 100% bahkan lebih untuk bisa baik dan juga berdampak dalam melakukan pekerjaan ini gitu. Jadi siap meninggalkan dunia entertain? Berat sih ya Om ya sebenarnya.
Cuman ya. Tapi ya memang itu adalah resiko yang harus kita ambil kalau kita ambil keputusan ini kan. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap ya harus siap. Mantap. Keren. Sekarang tanya jawab cepat, dijawab cepat ya. Oke. Nggak boleh mikir ini. Nggak boleh mikir. Oke. Viral. Betul. Belum dong, nggak betul salah. Ini ini ada choice ya. Pilih tinggal sama papa atau sama mama? Waduh, tinggal sendiri. Boleh ya? Antara dua. Aku sebenarnya tinggal sendiri. Iya, tapi kan kalau suruh milih tinggal sama papa atau sama mama. Jangan lihat papa ada di sini loh. Sama papa mama gimana? Boleh nggak? Balik ke dulu pas kecil gitu, pas nggak ada masalah hidupnya. Oke, jadi lebih mama. Oke. Lebih asik dengan Natasha Wilona atau Nasya Marcella? Natasha Wilona. Kenapa? Lebih lama pacarannya. Lebih pacaran lama ya. Lebih banyak kenangan indah bersama. Asik. Minum dulu deh. Panas ini pertanyaan. Bukan pertanyaan cepat, pertanyaan panas. Oke, Viral, mau nikah muda atau nikah tua? Muda. Kenapa? Kalau tua takutnya udah nggak talk chair. Nggak, maksudnya itu apa? Nggak talk chair, suasana pernikahan kan segala macam ya, tersendat-sendat. Iya deh. Oke, curhat masalah wanita ke Mama Vena atau curhat ke Tante Sarni? Nggak dua-duanya. Nggak ada. Kamu tipe orang yang introvert atau ekstrovert? Ekstrovert sih. Cuman beberapa hal aku mendingan simpen ke diri sendiri. Oke. Suka disebut playboy atau bad boy? Mendingan playboy. Kenapa? Ini jarang-jarang nih. Kenapa? Iya, karena kalau playboy selama sebelum kita nikah kan wajar. Tapi kalau bad boy ya takutnya memperlakukan wanita secara buruk lagi. Nggak diterima, itu nggak boleh. Bener ya, nggak boleh ya. Apalagi kasus kejadian mamah lagi. Betul. Oke, pilih jadi kakak yang baik atau kakak yang cuek? Kakak yang baik. Baiknya sejauh mana? Sejauh mata memandang. Emang deket banget ya sama adik aku? Deket banget. Saking deketnya sering berantem, Om. Oh gitu. Cuman ya itu justru kalau sering berantem kan berarti artinya kita akrab dan saling sayang. Dan ini tinggalnya sama Farel atau beda lagi, adik? Adik aku tuh unik, dia lebih ke nomaden. Jadi dia bisa kemana-mana. Cuman dia lebih sering tinggal sama aku. Jadi bisa ke mama, ke papa, ke toko sebelah bisa, gitu. Tiba-tiba nggak pulang pun juga bisa gitu, nggak tahu di mana. Gitu ya, oke. Bisa banget. Iya. Viral, cowok yang perhatian atau cowok yang masa bodoh? Perhatian. Buktinya lepas tuh cewek. Yang mana tuh? Seminggu udah lepas. Justru karena terlalu perhatian ya. Jadi akhirnya dia kok nih perhatian banget nih orang gitu. Ya udah dia cabut. Cabut. Kan biasanya perhatian cewek kan? Iya. Ini cowoknya yang perhatian. Jadi dia kayak aneh gitu. Aneh gitu ya. Ini dia yang cabut atau dia yang cabut. Ya udah cari cowok cuek aja. Cewek tuh gitu sekarang, suka nyari yang bad boy, yang cuek, menyanyiakan cowok baik. Gue demen banget, gue kayak lagi bercermin masalahnya gitu ya. Oke, pilih liburan ke pantai atau ke gunung? Pantai. Ke pantai? Pantai. Benar, kalau ke pantai dompet nggak hilang ya kelihatannya? Iya, Om. Trauma nggak sih hilang tuh? Sumpah trauma sih. Sekarang agak trust issue. Om, ini kayak makanya HP aja harus deket aku gitu. Gitu aku mau naruh di sini takut ada yang ngambil. Gue maling dong berarti ya? Bukan Om Eko, maksudnya takut aja. Iya, gitu ya. Biar deket. Jadi lebih hati-hati ya maksudnya gitu ya. Oke, siap. Viral, suka dibilang cowok maskulin atau metroseksual? Nggak masalah sih dua-duanya, Om. Dua-duanya nggak masalah ya. Oke aja. Tapi kamu memang sehari tuh ngerawat tubuh, seminggu misalnya kayak pedikur, medikur atau facial apa segala macam tuh seminggu sekali, sebulan sekali? Enggak juga, Om. Jadi gini, orang-orang banyak mikir tuh aku kayaknya perawatannya segitunya kan. Padahal ternyata setelah aku ngeliat teman-teman aku, banyak teman-teman aku yang lain yang perawatannya tuh lebih gila gitu. Salah satunya yang ada di situ sekarang. Iya, jadi ada. aku perawatan, tapi aku nggak ngerawat yang kayak orang pikir gitu, nggak se-ekstrim itu gitu loh. Kayak mani-pedi nggak ada, paling motong kuku sendiri. Cuman paling kalau muka ya cuci muka, tapi juga skincare kalau lagi inget doang gitu loh. Gitu, emang nggak perawatan banget, nggak ada yang misalnya ada jadwal sebulan sekali, seminggu sekali gitu nggak ada? Kalau kan ada ini ya kontrak kerja ya, jadi harus sebulan sekali datang ke klinik. Ke klinik. Cuman ya tergantung kan, soalnya nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang perhatiin, Om. Asik. Sambil kayak nonsen gitu. Nonsen. Oke, Viral, memilih jadi artis atau politisi? Untuk saat ini politisi. Wajah bewok atau tidak bewok? Menurut Om Eko gimana? Aku sih dua-duanya suka ya kelihatannya ya.
Ya om, serius om. Bagusan kalau bersih apa kalau brewokan, aku bingung juga nih. Gitu. Enggak, kamu kenapa brewokan sekarang? Makanya itu pertanyaannya. Alasannya jadi, apa? Jadi awalnya tuh karena males cukur om. Kayak kepingin kan nggak syuting. Ya udah nggak cukur, jadi numbu. Terus pas banget kemarin ada acara preskon, ada acara ini, jadi kayak ya udah coba penampilan baru gitu, kira-kira cocok atau enggak. Tapi ada yang bilang bagus, ada yang bilang enggak. Nah kalau hati kecil kamu? Menurut om gimana om? Aku kamu pakai nggak pakai, aku nggak ada masalah. Aduh. Tapi ya, apa aja pantas. Kamu nggak pantas aja emang. Orang ganteng tuh udah pengen pantas. Serius. Amin. Ya, sekarang ini lagi pingin coba pakai sih om. Oke, siap. Viral. Memilih Mama cerai dengan Ferry atau rujuk? Cerai sih. Cerai ya? Oke. Ya oke. Oh nanya yang banyak nggak enak juga. Nggak apa-apa om, nggak apa-apa. Santai. Kenapa cerai? Ya karena mungkin ini, tapi kembali lagi aku bisa salah ya, karena kan yang jalanin mama sama om Ferry. Cuman kan keputusannya juga sekarang mereka udah memutuskan untuk cerai. Tapi kalau dari aku pribadi sih ya mungkin aku ngelihatnya lebih baik untuk mereka berdua kalau emang mereka berpisah aja gitu. Ya. Oke, Ferel thank you banget udah ngobrol-ngobrol di sini. Udah selesai. Kirain aku udah siap-siap jawab pertanyaan cepat. Oh ya udah selesai. Oke, Ferel thank you banget ya, sukses ya di dunia barunya, dunia politiknya. Pokoknya buat Ferel 1x24 jam, kapanpun juga mau ngobrol sama Eko siap. Serius om? Udah. Main ke rumah om Eko udah. boleh? Pokoknya jangan kan main, nginep juga kita kasih. Bener ya? Bener, diskusi. Di ruang sepatunya yang banyak sepatu itu. Atau di kolam renang atas ya, sambil makan durian ya. Boleh. Doyan nggak durian? Durian aku tahu. Tahu, tapi doyan tahu. Tahu. Duku ya, makan duku nanti ya. Ntar aku searching habis ini. Biar tahu. Kan belajar, harus belajar. Tebu tahu tebu? Tebu tuh yang kayak ini bukan sih, yang manis-manis. Iya, tapi bentuknya kayak bambu kan? Iya, benar. Yes. So guys, aku yang penting mau belajar guys. Iya. Oke, bagus. Kesemek tahu ya? Kenapa? Itu apa itu? Buah kesemek tahu buah kesemek? Oh, kalau kita minum terlalu cepet. Keselak itu, ini kesemek ya, kesemek. Ini bahasa Indonesia atau bahasa daerah sih? Tanya Papa, kesemek ada nggak tanya? Pak, ada nggak? Enggak, itu beneran di kamus ada kesemek? Ada, kesemek. Tuh kan? Oh emang nih, keluarga apa nih? Nggak tahu kesemek. Nggak tahu. Buah, kalau itunya permon, apa namanya? Pear. Buah pear. Enggak. Ini mah di ini. Itu lato-lato itu om, beda. Lato-lato. Oke, thank you ya Ferel ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya Eko Patriot TV. Assalamualaikum. Gara-gara ngomong lato-lato.